Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Iya, makasih. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Hanifa. Mbak Hanifa. Oke, perkenalkan ya. Nama Ibu Dia Yuningrum, biasa dipanggil Ibu Dia. Nah, selama 45 menit ke depan, Ibu yang akan menemani Mbak Hanifa di sini. Kalau boleh tahu Mbak Hanifa habis dari mana nih? Dari kampus. Oh, dari kampus. Dari Iya. kampus langsung ke sini atau mampir kemana dulu? Langsung ke sini. Oh, langsung ke sini. Mbak Hanifa di kampus prodi apa? Prodi bimbingan dan konseling. Wah, sekali semester berapa? Semester 4. Oh, pertengahan ya, Mbak? Iya. Dibilang maba bukan, dibilang mahasiswa akhir juga belum. Oke. Di universitas apa, Mbak Hanifa? Universitas Ahmad Dahlan. Oh, Universitas Ahmad Dahlan. Dekat ya, Mbak Hanifa? Iya. Mbak Hanifa di sini ngontrak, ngekos atau emang asli Jogja nih? Ngekos. Saya Oh, ngekos. Asli mana, Mbak Hanifa? asli Purworejo. Oh, deket ya, Mbak Hanifa? Iya. Berapa waktu nih biasanya perjalanan kalau dari Jogja ke sini? Dari Jogja ke Purworejo? 1,5 jaman sih. Sering pulang? Iya. Nah, berapa hari atau minggu, bulan kalau pulang? Biasanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali pulang. Oh, oke. Libur. Kalau libur pasti pulang ya, Mbak Hanifa, ngobatin kangen. Iya. Oke. Apa nih yang bawa Mbak Hanifa datang menemui Ibu hari ini? Iya, jadi tuh akhir-akhir ini tuh saya kayak sering susah tidur ibu. Oh, susah tidur. Berapa lama Mbak Hanifa mengalami susah tidur? Kira-kira ya 1 bulan akhir ini lah. Itu setiap hari mengalami susah tidur ya? Iya. Setiap hari? Iya. Susah tidurnya tuh biasanya susah tidur yang Mbak Hanifa bisa tidur tapi bangun-bangun terus, atau yang memang sepanjang malam terjaga matanya melek terus? Sepanjang malam terjaga matanya gitu. Oh, melek terus gitu? Iya. Terus Mbak Hanifa ini susah tidurnya karena apa biasanya? Biasanya tuh kayak kepikiran dulu hal-hal yang mungkin kayak nggak penting atau tugas-tugas kadang atau masalah problem yang tiba-tiba muncul atau gimana gitu. Berarti Mbak Hanifa ngalamin susah tidurnya karena memikirkan hal problem yang terjadi di hidup Mbak Hanifa. Iya. Biasanya waktu susah tidur ini Mbak Hanifa ngapain kalau malam? Main HP sih biasanya, scroll TikTok atau apa ini itu di kos sendirian. Main HP berarti ya. Tapi nggak ada ngerasa ngantuk atau lelah gitu Mbak Hanifa? Nggak ada. Enggak. Berarti selama terjaga malam itu sambil main HP juga Mbak Hanifa tetap nggak bisa tidur, sama tetap memikirkan hal-hal problemnya Mbak Hanifa? Iya, kadang tuh saya juga menaruh HP mencoba untuk tidur gitu kan Iya. ibu. Terus tuh tapi itu tetap aja kayak masih malah mikirin yang enggak gitu. Terus kalau main HP nanti malah jadi nggak ingat waktu gitu. Oh, walaupun udah berusaha nyoba tidur, naruh HP, nggak main HP, tetap aja Mbak Hanifa nggak bisa tidurnya. Berarti cuman karena pikiran Mbak Hanifa yang memikirkan problem Mbak Hanifa, atau ada hal lain yang buat Mbak Hanifa susah tidur? Ada hal lain mungkin ya dari ya kayak menghindari orang lain mungkin ya bu. Terus kayak problem yang datang dari keluarga, entah dari keluarga, teman atau kerabat dekat gitu-gitu. Problem apa sih kalau boleh tahu yang bikin Mbak Hanifa susah tidur? Lebih ke yang bikin banget nggak bisa tidur itu kayak teman dekat sih, maksudnya tuh kayak omongan teman dekat gitu loh. Bisa kayak kita tuh masih bisa mikirin kenapa sih kok gitu kayak sama kita gitu loh. Omongan seperti apa yang bikin Mbak Hanifa tuh susah tidur dari teman dekat Mbak Hanifa? Biasanya kayak mungkin kayak banding-bandingin atau mungkin kayak gimana ya, kadang tuh juga seperti kayak bercanda tapi tuh berlebihan gitu loh. Bentuk ucapan. Iya. Banding-bandinginnya Mbak Hanifa sama teman Mbak Hanifa yang lainnya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu bandingin ucapannya tuh seperti apa, atau kayak ih kok kamu tinggi dia pendek atau gimana? Kalau boleh tahu boleh ceritakan Di Mbak. banding-bandingin itu mungkin kayak kita kan masih ini ya, sama kita
lagi ngerjain tugas apa ya, tugas desain gitu atau gimana. Nah terus tuh nanti teman saya itu ada satu orang yang mungkin desainnya dia bagus atau gimana gitu kan, terus dia mau ngerjain gitu, tapi tuh saya tuh kayak sering dibandingin sama dia yang mungkin ya dia sudah bagus, terus kayak gimana, kayak kita tuh sering dibilang, maksudnya saya tuh sering dibilang kayak nggak mau berusaha yang lebih bagus atau mungkin dibandingin, ya intinya dibandingin baik dulunya gitu. Padahal Mbak di situ Mbak Nifa sudah berusaha, Iya. tapi di teman Mbak Nifa tetap dibandingkan karya hasil Mbak Nifa dengan karya hasil teman Mbak Nifa yang lain. Oke, ada lagi perkataan yang bikin Mbak Nifa overthinking sampai sulit tidur ya? Kan ini ya, kalau seumpama tag video atau apa gitu, nah terus kita kerja nih, kita mau tag video atau kita tag foto bareng-bareng atau tag apa konten atau apa gitu, dikira tuh saya kayak nggak kerja Bu, padahal kan saya kerja kayak nggak dianggap gitu loh Bu. Jadi hasilnya Mbak Nifa nggak terlihat. Iya, kayak jadi pikiran saya juga buat saya gitu loh. Dari teman saja atau dari orang lain yang mungkin keluarga atau teman jauh pernah ada ngomong yang bikin Mbak Nifa overthinking sampai susah tidur? Lebih ke teman sih. Teman dekat aja ya. Oke, berarti Mbak Nifa ini susah tidur karena overthinking mikirin omongan teman dekat Mbak Nifa yang selalu bandingin hasil karya Mbak Nifa atau hasil tugas Mbak Nifa dengan teman yang lainnya. Iya. Oke, baik. Tapi selain itu ada lagi nggak yang bikin Mbak Nifa susah tidur, entah itu tugas numpuk atau apa gitu yang lainnya? Iya ada sih Bu, kalau ya dia tugas numpuk ya, soalnya kan kayak kita dikejar deadline ya Bu, terus waktu pengerjaan itu kayak kita masih sibuk ngerjain tugas yang lain, udah ada tugas lagi, terus buat ngerjain juga nggak ada waktu selalu gitu loh Bu, buat bagi waktu juga susah gitu mau ngerjain tugasnya. Oh, berarti banyak tugas yang numpuk, sedangkan Mbak Nifa masih belum mampu untuk menghandle waktu. Iya. Oke, jadi tugas itu yang ini belum selesai, udah ada tugas lain. Jadi Mbak Nifa ngerasa kelelahan, terus malah bikin Mbak Nifa jadi susah tidur. Iya, seperti itu. Tapi selama Mbak Nifa susah tidur ini, ngerjain tugasnya juga atau enggak? Atau cuma pikirin doang? Kadang saya pikirin doang, tapi kadang juga saya nggak boleh seperti ini terus gitu loh. Tapi kadang juga saya kadang merasa malas atau mager gitu buat kerjain, karena kayak besok kan juga bisa mungkin gitu. Nah, iya sih, kadang merasa malas itu mengalahkan segalanya. Cuman itu dampaknya buruk banget kan buat Mbak Nifa. Dampak apa sih yang Mbak Nifa terima setelah Mbak Nifa mengalami kesulitan tidur ini? Dampaknya ya kayak kalau ini kelas pagi, nah terus kadang tuh saya suka terlambat atau enggak malah terburu-buru, jadi kayak ke kelas tuh ya terlambat itu udah ada dosennya kadang seperti itu. Tapi pernah kesiangan sampai nggak berangkat kuliah, nggak pernah susah tidur? Pernah ya, terus jadi kayak nggak berangkat kan kelasnya pagi jam 7, jadi tuh saya kadang suka bebasan tidur lagi itu sampai jam 8 atau kan jam 9 gitu, jadi kayak nggak berangkat Kesiangannya jauh banget ya Mbak Nifa. Oke, nih dari susah tidur itu kan dampaknya jelek banget ya buat Mbak Nifa. Apa sih yang akan Mbak Nifa lakuin? mungkin kayak mengurangi pikiran dari perkataan orang lain seperti itu, terus kayak nggak terlalu memikirkan gitu kan, dan biar nggak terlalu overthinking juga. Tapi saya juga mencoba kayak hal-hal lain mungkin yang buat bisa tidur, atau mungkin kegiatan lain yang buat saya capek mungkin jadi mudah untuk tidurnya gitu. Tapi saya juga kadang susah, kayak walaupun udah capek nih badannya, tapi tetap aja kayak susah masih gitu loh buat tidur. Walaupun fisik Mbak Nifa udah capek banget ya, tapi Mbak Nifa tetap susah buat tidurnya. Iya. Cara apa aja yang udah Mbak Nifa lakuin buat ngatasin masalah itu? Saya biasanya kan lihat TikTok tuh Bu. Nah lihat TikTok tuh kayak ada nih kayak saran buat kayak biar bisa cepet tidur, kayak contohnya tuh dengerin musik atau
membaca buku sebelum tidur gitu lah Bu. Saya udah mencoba kayak dengerin musik, terus membaca buku, tapi itu tuh berlaku hanya beberapa hari buat saya. Kemudian beberapa hari kemudian lagi tuh saya udah kayak kembali lagi gitu loh Bu, setelah tidurnya nggak bisa lagi tidur. Tetap aja Mbak udah nyoba beberapa cara, tetap kembali lagi susah tidur. Iya. Kayak gini Mbak Nifa, kita kan nggak bisa kontrol orang lain mau ngomongin kita kayak gimana, mau memandang kita kayak gimana, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Gimana kita memanage diri kita untuk memilah-milih mana yang harus dipikirkan, mana hal yang prioritas harus dilakukan. Nah, mungkin dari situ Mbak Nifa harus mulai bisa memanage diri, karena itu kunci utama buat Mbak Nifa tetap jalan hidup seperti dulu lagi sebelum mengalami kesulitan tidur. Kan Mbak Nifa tadi bilang kesulitan tidur ini baru terjadi 1 bulan terakhir kan? Iya. Kan setelah cara itu mungkin Mbak Nifa bisa menerapkan cara yang lain yang Ibu sebutkan tadi. Itu mungkin salah satu cara yang bisa membantu Mbak Nifa untuk mengatasi tidur Mbak Nifa, masalah kesulitan tidur Mbak Nifa. Oke, ada cerita lain yang mau Mbak Nifa ceritakan? Mungkin sudah sih Bu. Sudah. Ya. Nah, kesimpulan apa nih yang Mbak Nifa dapat dari kegiatan kita selama 45 menit ini? Sebenarnya mungkin saya bisa mengontrol diri saya sendiri ya Bu, untuk tidak mendengarkan orang lain, maksudnya tidak terlalu mendengarkan omongan orang lain untuk dimasukin ke hati atau mungkin pikiran saya biar nggak terlalu overthinking gitu. Benar Mbak Nifa, kita nggak bisa nyetop nih orang ngomong apa tentang kita, tapi kita bisa memanage diri kita untuk tidak memikirkan omongan orang lain yang rasanya udahlah nggak penting gitu untuk dipikirin. Oke, mungkin pertemuan kali ini sekian Ibu cukupkan ya Mbak Nifa. Kalau misalnya Mbak Nifa masih ada yang mau diceritakan, bisa hubungi Ibu kembali. Iya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Nifa. Iya, saya pamit dulu ya Iya, Ibu. Mbak Nifa.